Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi, yang Allah lindungi dan Allah jaga keistiqomahan di dalam menuntut ilmu. Izinkan saya membuka kajian pagi ini, yaitu kajian lanjutan dari kajian seri fikih rumah tangga. Sebagaimana Bapak Ibu yang sudah pernah hadir 2 pekan lalu, juga bagi yang baru pertama kali hadir hari ini, izinkan saya menyampaikan bahwa kajian ini merupakan seri fikih rumah tangga yang hari ini membahas tentang kelanjutan bahasan kewajiban suami dan kewajiban istri. Bila mana Bapak Ibu belum mengikuti kajian 2 pekan lalu, insya Allah nanti diumumkan kembali link rekamannya di YouTube melalui WA Group. Bagi Bapak Ibu yang belum mengikuti WA Group, silakan menghubungi admin di 0811 10 68 11. 0811 10 68 11. Bapak Ibu, kajian pagi ini merupakan kajian yang diadakan oleh Yayasan Islam Madinah Bahyana, yaitu yayasan yang bergerak di dalam sosial keagamaan yang antara lain kegiatannya adalah kajian seperti ini. Selain kajian-kajian seperti ini, Yayasan Islam Madinah juga mengadakan pemberian materi melalui WA Group yang artinya tadi saya sebutkan nomornya, yang rutin setiap hari diberikan materi dari para asatidz pembimbing. Ada 4 tema grup, yaitu kajian keluarga muslim, lalu kemudian kajian Islam Madinah itu membahas tentang akidah serta fikih ibadah, lalu kemudian juga ada kesehatan muslim, jadi materi-materi tentang ilmu yang terkait dengan kesehatan di dalam syariat Islam. Lalu kemudian yang terakhir yang cukup ramai adalah bimbingan ekonomi Islam, membahas tentang materi-materi fikih muamalah atau kita mungkin kenal dengan bahasa ekonomi syariat. Bapak Ibu, izinkan kami juga menyampaikan bahwa Yayasan Islam Madinah hampir menyelesaikan satu masjid di daerah gempa di Cianjur. Kita tahu di Cianjur terjadi gempa besar pada bulan Desember 2022 yang tidak hanya merubuhkan rumah para korban, tetapi juga banyak fasilitas ibadah masjid di sana yang rubuh. Islam Madinah mencoba memberi kontribusi dengan mendirikan satu masjid yang saat ini sudah mencapai 73% dengan target pada bulan September dapat digunakan khususnya kepada para korban gempa di Cianjur. Selain itu, mohon doanya juga dalam waktu dekat kami sedang membangun sebuah studio podcast. Jadi materi-materi tidak hanya yang panjang seperti hari ini Bapak Ibu rekamannya, tetapi juga kita akan buat rekaman pendek yang bisa disebar melalui WA Group dalam rekaman 1 menit dan juga melalui Instagram atau TikTok dalam rekaman 1,5 menit. Langsung materi, langsung mengenai pembahasan yang khusus, tajam, tidak berupa kajian yang panjang. Semoga ini menjadi perluasan jalan dakwah yang memang sungguh-sungguh dicoba melalui Yayasan Islam Madinah seperti ini. Demikian Bapak Ibu, semoga Allah terus menjaga kita di dalam kekuatan dan keistiqomahan untuk mau menuntut ilmu, karena tidak ada ilmu, tidak ada surga tanpa ilmu. Demikian nasihat para ulama. Semoga Allah mudahkan. Demikian Bapak Ibu, mari kita simak kajian ini yang alhamdulillah guru kita, sahabat saya kebetulan telah hadir di sini, Ustaz Dr. Ruli Marasabesi. Beliau lulusan Al-Azhar Kairo yang melanjutkan S3-nya di Jakarta. Tafadhol Ustaz, kami persilakan. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakallah khair Pak Dik. Uhayyikum jami'an bitahiyatul Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi la yansa man dzakara. Segala puji bagi Allah yang tidak melupakan hamba-hambanya yang berzikir mengingat Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi la yudayyi'u man syakara. Segala puji bagi Allah
yang tidak melemahkan hamba-hambanya yang senantiasa bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi la yukhayyibu man raja. Segala puji bagi Allah yang tidak menelantarkan hamba-hambanya yang senantiasa menggantungkan harapannya kepada Allah, bertawakal kepada Allah. Walhamdulillahilladzi yajzi bihil ihsani ihsana wa bisabri najata wa ghufrana. Segala puji bagi Allah yang membalas satu kebaikan dengan kebaikan yang lain, dan kepada hamba-hambanya yang bersabar Allah berikan kemenangan dan Allah berikan pengampunan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin, amma ba'du. Mari kita banyak-banyak mengingat Allah agar kita senantiasa diingat oleh Allah. Mari kita banyak bersyukur agar kita tidak lemah dalam kehidupan. Mari kita bertawakal agar kita tidak ditelantarkan oleh Allah. Mari kita bersabar, semoga Allah memberikan kemenangan dan pengampunan kepada kita. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, kita ketemu lagi pada pagi hari ini dalam keadaan sehat ya. Berkumpul bersama orang-orang yang terbaik di tempat yang terbaik. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita yang terbaik di dunia dan di akhirat. Amin. Hari ini kita akan lanjut tentang fikih nikah. Masih pada bab hak dan kewajiban. Di awal kajian kita, saya mengutip satu surah di dalam Al-Quran, yaitu surah An-Nisa ayat yang ke-34. An-Nisa 34. Ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Ini ayat yang seorang suami itu kalau ribut sama istrinya, ini langsung ayatnya dia bacakan dengan lantang. Kalau ada masalah, langsung dia katakan kepada istrinya, istriku, ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Ya, laki-laki adalah pengayom, laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan. Ya. Asbabun nuzul turunnya ayat ini. Jadi dulu tuh ada seorang wanita Ansar. Wanita Ansar ini berarti wanita yang berasal dari Madinah. Ya. Namanya Khabibah binti Zaid. Dia dipukul oleh suaminya yang bernama Sa'ad ibn Rabi'. Dia datang kepada Nabi, dia ngadu kepada Nabi, ya, maka Nabi kemudian memerintahkan suaminya ini dikisas, dipukul. Akhirnya turunlah ayat ini. Ya. Ar-rijal qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din. Ya. Nah, rijal. Kalau kita terjemahkan secara konteks, rijal ini adalah laki-laki. Ya. Di dalam bahasa Al-Quran, di dalam bahasa Arab, makna dari sebuah penamaan itu akan kemudian memiliki hikmah di balik penamaan. Jadi bukan hanya ismul mujarrad, bukan hanya nama tanpa ada arti. Rijal itu kan rijlu, rijlu itu kaki. Ya, dinamakan rijal karena dialah yang kemudian berjalan di atas muka bumi untuk mencari penghidupan, untuk menopang nafkah keluarga. Nah, tapi seorang laki-laki akan dikatakan pemimpin jika dia memenuhi 3 syarat. Nah, ini akan menjadi pembahasan kita pada pagi hari ini. Ya, 3 perkara ini dan perkara-perkara yang menjadi hak dan kewajiban di dalam rumah tangga. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, seorang laki-laki dikatakan pemimpin dalam rumah tangga jika dia ini punya satu hal yang kita sebut ar-riayah, perhatian. Ya. Pertanyaannya adalah, ibu-ibu suaminya perhatian?
Perhatian, kalau disuruh bikin kopi, apa yang dia ucapkan ketika ibu-ibu sudah bikin kopi buat dia? Jazakallah khair istriku, terima kasih. Seperti itu. Ini kita coba ukur ya. Suaminya perhatian nggak? Kadang-kadang ya Bu ya. Masya Allah. Jadi kadang-kadang makasih, kadang-kadang diomelin Ustaz. Kopinya terlalu banyak gula, ya kan? Seperti itu. Maka nanti bilang kepada suaminya, suamiku, engkau dikatakan pemimpin jika engkau itu perhatian. Seorang pemimpin yang tidak perhatian kepada apa yang dia pimpin, sudah pasti kemudian tidak akan mendapatkan rasa cinta, betul? Ya, misal, ada seorang atasan di dalam sebuah perusahaan, nggak ada perhatiannya, nggak pernah memperhatikan, kira-kira dia dicintai sama anak buahnya? Nah, seperti itulah kemudian suami jika tidak perhatian kepada istri. Ya. Nah, yang kedua, ya, ini masih pembuka ya. Yang kedua, apa yang kemudian harus dimiliki oleh seorang laki-laki sehingga dia dikatakan sebagai pemimpin yang dimaksudkan dalam ayat ini, al-himayah. Ya, seorang laki-laki, seorang suami yang memberikan perlindungan kepada istrinya. Perlindungan seperti apa? Ya. Ustaz, saya sudah bangun rumah untuk istri saya. Setiap hari nafkah saya berikan. Saya lindungi dia dari panasnya terik matahari, dari hujan. Bukan itu saja, tapi perlindungan terhadap istri dari api neraka. Ya. Itu yang kedua. Ya. Maka di antara kewajiban suami adalah mengajarkan ilmu agama. Ini yang paling penting dari perlindungan seorang suami terhadap istri. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, ini masih muqaddimah ya. Al-islah. Al-islah ini adalah kewajiban suami untuk memperbaiki. Apa yang diperbaiki? Seorang perempuan diciptakan dari tulang rusuk laki-laki yang bengkok. Khuliqal mar'a min dhila. Seorang perempuan diciptakan dari tulang rusuk laki-laki di mana tulang rusuknya ini bengkok. Maka harus diluruskan. Ya, islah. Kalau dia luruskan dengan paksa, maka patahlah tulangnya. Kalau nggak diluruskan, maka tetap bengkok. Maka harus diluruskan. Bagaimana caranya? Nah, ini sedang kita pelajari pada hari ini. Ya. Jadi itu Bapak Ibu sekalian, 3 perkara yang harus dimiliki oleh seseorang laki-laki agar kemudian dia bisa dikatakan sebagai ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Ya. Satu tadi apa? Perhatian. Ya. Ar-riayah. 2 apa? Perlindungan, al-himayah. 3 apa? Al-islah. Harus memperbaiki. Kalau 3 ini dimiliki, maka kemudian dia dikategorikan sebagai pemimpin. Ya. Nah, sekarang perkara yang pertama yang kemudian menjadi kewajiban suami dan istri yang harus dilaksanakan. Takwa. Takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi bersabda, "Ittaqillah haitsu ma kunta." Ya. Bertakwalah kalian kepada Allah di mana saja kalian berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasana tamhuha. Ya. Iringi perbuatan buruk dengan kebaikan, niscaya kebaikan akan menghapus perbuatan keburukan. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan.
dan pergauli manusia dengan akhlak yang baik. Maka di sini suami dan istri harus sama-sama mengingatkan akan perkara ketakwaan. Ya. Ada seorang sahabat namanya Riyah Al-Qaisi. Dia tidur malam. Pada sepertiga malam, ya, dia bangun. Ya. Dia tuh ingin melihat istrinya ini kira-kira bangun atau tidak. Ternyata istrinya bangun. Membangunkan dirinya. Hum ya Riyah, bangunlah engkau. Ya. Jadi dia membangunkan suaminya. Tapi suaminya ini pura-pura tidur. Tidak berapa lama dibangunkan lagi. Bangunlah wahai suamiku. Ya. Sampai 3 kali dia bangunkan suaminya. Maka di sini Riyah Al-Qaisi dia sangat bahagia. Kenapa? Karena dia punya istri yang sering mengingatkan dia tentang perkara kebaikan. Maka hak dan kewajiban harus sama-sama mengingatkan. Salat sunnah. Ya, di antaranya salat malam. Ini kalau kita bahas bagaimana kemuliaan salat sunnah Bapak Ibu, Masya Allah. Ya. Ada seorang sahabat namanya Ka'ab ibn Rabi'ah al-Aslami. Dia bilang, ya Rasul, saya ingin menemanimu di surga. Apa kata Nabi? Bantulah aku kalau itu keinginanmu. Perbanyak sujudmu. Ya. Berarti perbanyak salat sunnah. Salat malam, ya, salat duha, ya, sunnah rawatib. Kata Abdullah ibnu Ahmad ibnu Hanbal, ayahku Ahmad ibnu Hanbal sehari semalam salat sunnah 300 rakaat. Itu saya bayanginnya tuh gimana. Berarti itu sepanjang hari salat. Ya, maka Bapak Ibu sekalian, itu harus kemudian saling mengingatkan untuk melaksanakan salat. Ya. Siapa di sini yang kemudian ketika suaminya bekerja, ya, ketika tiba waktu salat suaminya mengingatkan, wahai istriku, jangan lupa salat zuhur. Pernah Ibu? Nggak pernah? Ini jadi udah nggak perhatian suaminya, nggak pernah ngingetin salat. Sibuk di kantor. Nah sekarang giliran ibu-ibu yang ngingetin. Ya. Seperti istrinya Riyah Al-Qaisi yang membangunkan suaminya untuk salat malam. Ya. Dalam satu riwayat, Nabi SAW bersabda, "Idza ayqaza ar-rajulu ahlahu min al-laili fasalliya." Jika ada suami membangunkan istrinya di malam hari, ya, wa shalla rak'ataini jami'an, kemudian keduanya salat malam pada saat itu, kutiba min dzakirinallaha wa dzakira. Maka keduanya ini, suami dan istrinya, itu dicatat sebagai wanita dan laki-laki yang paling mengingat Allah. Masya Allah. Mulai nanti malam, bangunkan suami. Ya. Nanti malam, bangunkan istrinya. Ini jangan-jangan banguninnya malah diomelin. Ya. Maka satu, jaga ketakwaan masing-masing. Ya, bahkan Nabi itu mengatakan, rahimallahu rajulan qama minal laili. Ya. Semoga Allah merahmati seorang laki-laki yang bangun tengah malam. Masya Allah. Wa ayqaza imra'atahu fasallat. Kemudian dia bangunkan istrinya, lalu istrinya salat. Ya. Jika istrinya enggan untuk bangun, dia percikkan air di wajah istrinya. Ingat para suami, percikkan, bukan disiram pakai air seember. Dipercikkan. Ya. Semoga Allah merahmati seorang laki-laki yang bangun tengah malam, dia bangunkan istrinya, istrinya salat. Jika istrinya enggan untuk bangun, dia percikkan air. Ya. Dan semoga Allah merahmati seorang perempuan bangun tengah malam, dia bangunkan suaminya, suaminya salat. Jika suaminya tidak mau, dia percikkan air di wajahnya. Masya Allah. Sudah boleh dipraktekkan nanti malam? Insya
Kalau suaminya ngomel, riwayatkan hadis itu. Ya, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dirahmati seorang perempuan yang membangunkan suaminya untuk sholat. Kalau suaminya nggak mau, maka percikkan sedikit air di wajahnya. Jadi nanti, ya suamiku, ini perbuatan saya ada dalilnya. Hadis dari Nabi. Sebenarnya ini tuh untuk kemudian saling mengingatkan dalam perkara ketakwaan. Ya. Maka Bapak Ibu sekalian, termasuk diantaranya saling mengingatkan dalam sholat sunnah. Kemudian diantara perkara yang lain adalah saling mengingatkan untuk baca Quran. Untuk baca Quran. Jadi perkara yang pertama, bertakwalah kepada Allah dengan cara saling mengingatkan dalam kebaikan. Ya. Saling mengingatkan untuk melaksanakan sholat sunnah, saling mengingatkan untuk kemudian berzikir kepada Allah, membacakan Al-Quran. 2, wajib bagi seorang suami dan seorang istri untuk bersabar. Ya. Untuk bersabar. Ya. Sabar ini kan ada banyak jenisnya, Bapak. As-sabru ala ta'ah, sabar dalam ketaatan. As-sabru ala musibah, sabar di dalam musibah. Maka di sini Bapak Ibu sekalian, Nabi itu sampai memuji seorang mukmin yang bisa kemudian bersabar dalam kehidupannya. Ya. Nabi mengatakan, ajaban li amril mu'min, menakjubkan seorang mukmin. Ya. Kira-kira kalau Bapak Ibu dikatakan sebagai seseorang yang menakjubkan, bahagia nggak? Yang bilang ini manusia terbaik di atas muka bumi, bahagia? Bahagia. Ada syaratnya. Apa syaratnya? Kata Nabi, menakjubkan seorang mukmin. Ya. Kalau urusannya baik, ya, ketika dia diberikan kesenangan, dia bersyukur. Kalau dia diberikan ujian, dia bersabar. Ya. Makanya kan nanti dalam perkara dunia ini ada 2 hal. Muslim atau fakir yang bersabar dan kaya yang bersyukur. Ya. Kira-kira kalau Bapak Ibu pengennya yang mana? Mau jadi kaya syukur atau fakir sabar? Kalau kata Umar bin Khattab, saya nggak peduli mana yang saya tunggangi. Ya, kalau yang saya tunggangi kefakiran, saya bersabar. Kalau saya menunggangi kekayaan, saya bersyukur. Jadi ini 2 sikap yang kemudian harus ada dalam diri seorang suami atau seorang istri agar kemudian dia bisa mengamalkan perkara ini. Jadi sabarnya seorang suami kadang-kadang itu berpengaruh dari seorang istri yang sabar. Betul? Tidak sabarnya seorang suami bisa jadi karena istrinya yang nggak sabar. Seorang suami bersyukur karena di sampingnya ada wanita yang bersyukur. Betul? Masya Allah. Ini istri yang hadir di sini, ini suaminya harus bersyukur ya. Amin ya Rabbal Alamin. Ya. Nah, kita lihat. Ada seorang wanita, Bapak Ibu sekalian. Ya. Seorang wanita yang Nabi SAW masuk ke dalam surga, dengar ada suara. Kemudian Nabi bertanya, man hadha? Suara siapa ini? Dikatakan bahwa itu adalah suara hadhihi Ghumaisa bintu Milhan. Masya Allah. Ada seorang perempuan namanya siapa? Namanya Ghumaisah binti Milhan. Siapa dia? Suaranya terdengar di dalam surga. Ya. Siapa sahabat yang mulia ini? Kita lihat Bapak Ibu sekalian. Kata Imam An-Nasai,
Dari hadis Anas radhiyallahu taala anhu, ada seorang laki-laki namanya Abu Talha. Dia datang melamar seorang perempuan, ya. Dia melamar seorang perempuan, ya. Jadi ada seorang perempuan yang kemudian dilamar pada saat itu, Ummu Sulaim, ya, namanya, ya. Namanya Ummu Sulaim, ya. Nah, dia ini dilamar sama Abu Talha. Abu Talha ini seorang laki-laki yang sangat terhormat. Ya. Waktu dilamar, jawab Ummu Sulaim, "Ya Abu Talha, ya, jika engkau melamar seorang wanita, maka tidak ada seorang pun wanita yang akan menolak. Tapi sayang, engkau ini seorang laki-laki kafir. Maka saya tidak dihalalkan untuk menikahi. Jika engkau masuk Islam, maka itu akan menjadi mahar pernikahan." Apa yang terjadi? Abu Talha masuk Islam, menikah dengan Ummu Sulaim, ya. Rumaisah binti Milhan Ummu Sulaim. Jadi ini luar biasa Bapak Ibu, ya. Mahar pernikahannya itu adalah Islamnya Abu Talha. Ya. Kita lihat Bapak Ibu. Anas bin Malik menceritakan, ini Abu Talha anaknya sakit keras. Anaknya sakit keras. Sampai anaknya ini wafat. Ini Abu Talha balik, kemudian tanya sama istrinya, "Bagaimana kabar anakku?" "Dia baik-baik saja. Dia sedang tertidur." Ya. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Dia layani Abu Talha. Ya, bahkan mohon maaf, malam itu haknya Abu Talha dia penuhi. Ya. Suaminya minta haknya sebagai seorang suami, dia layani. Ya. Setelah selesai di akhir malam, dia tanya kepada Abu Talha, "Suamiku, ya, apa pendapatmu jika ada keluarga fulan meminjam satu pinjaman, kemudian pinjaman ini diminta kembali sama yang minjemin, kemudian mereka nggak suka. Apa pendapatmu?" Kata Abu Talha, "Mereka tidak adil." Maka kata Ummu Sulaim, "Maka mintalah kesabaran dari Allah, anakmu sudah meninggal dunia." Masya Allah. Apa jawab Abu Talha? "Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Wallahi, aku tidak akan membiarkanmu mengalahkanku dalam kesabaran." Allahu Akbar. Lihat bagaimana seorang istri perannya dalam kesabaran. Ini berpengaruh terhadap suami. Coba kalau Ummu Sulaim gak sabar saat itu. Suaminya pulang, dia sudah langsung mengabarkan. Mungkin juga Abu Talha tidak akan mendapatkan kesabaran seperti ini. Tapi lihat bagaimana pengaruh seorang istri yang bersabar sampai langsung kemudian berefek kepada suaminya. Maka ibu-ibu, banyakin sabarnya. Bisa? Insya Allah. Suami, banyakin syukurnya. Ini sebenarnya yang harus banyak bersabar, suami atau istri? Kan? Ya, jadi suami udah bersyukur aja udah. Ya. Ditanya istri langsung tegas, "Istri." Ya kan? Sabar ya, Bu. Jadi pernyataan ini saya ajukan kepada suami. Yang sabar ya, Pak. Ya. Itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika mereka datang kepada Nabi, Nabi langsung mendoakan keduanya, semoga Allah memberkahi kalian berdua di malam hari kalian. Kenapa? Karena kesabaran mereka berdua menghadapi ujian tersebut. Masya Allah. Bapak Ibu tahu, doa ini membuat Abu Talha dan Ummu Sulaim ini diangkat derajatnya. Mereka ini punya anak, semuanya hafal Quran. Semuanya hafal Quran. Karena kesabaran. Ya. Maka Bapak Ibu dalam rumah tangga itu harus banyak-banyak sabar. Ya.
Kesabaran kita ini yang kemudian akan diganti dengan perkara yang lebih baik dari apa yang kemudian diuji. Ya. Idza aradallahu bi'abdi khairan yusib minhu. Jika Allah menginginkan kebaikan bagi kalian, maka kalian akan diuji. Maka bersabarlah. Ya, wajib hukumnya. Istri misalnya suami sedang ya? Sedang dikasih ujian ya, sedang down begitu ya. Harus banyak kemudian menghibur suaminya. Ya. Kita pernah membahas saya dengan Pak D, Mbak Nita tuh waktu bahas tentang sirah nabawiyah ketika di Makkah itu, ya kita bahas tentang Nabi Muhammad ini pulang dapat wahyu, ya itu pulang ke istrinya Khadijah dalam keadaan terpukul sampai beliau bilang kepada Khadijah, qad khasyaitu nafsi, istriku, saya takut sesuatu yang besar terjadi kepadaku. Ya. Ini nggak pulang loh berhari-hari. Begitu kemudian Nabi sedang terpukul, kita belajar dari lisannya seorang wanita solehah Khadijah. Yang keluar itu ucapan yang baik semuanya. Wallahi, la yahzikallah abadan. Suamiku, engkau tidak akan terhinakan selamanya. Disebutkan kebaikan-kebaikan Nabi satu persatu. Kenapa? Karena ini untuk menguatkan hati Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ibu-ibu juga harus seperti itu ya. Kalau suaminya nggak pulang berhari-hari, masuk ke rumah, jangan diomelin dulu ya. Misal dia pulang hari itu terlambat, ya, jangan diomelin dulu. Dari mana kamu ya kan? Saya telepon nggak masuk-masuk, sini handphonenya diperiksa satu-satu. Jangan dulu. Ya. Mungkin dia sedang menghadapi sesuatu yang tidak menyenangkan di luar. Ya. Karena seorang laki-laki itu di luar rumah, dia tuh menghadapi orang dengan berbagai macam karakter. Betul? Ini pandangan mata terhadap seorang laki-laki di luar sana, nggak semuanya bersahabat. Di kantor mungkin dia diomeli, ya. Mungkin kerjaannya lagi mumet-mumetnya. Ketika dia pulang, jangan bikin tambah mumet. Ya, jadi bersabarlah. Ya. Sebelum lanjut, saya izin minum dulu, Bapak. Bersabar ya. Alhamdulillah. Jadi wajar kalau Ummu Sulaim ini namanya itu kemudian suaranya sudah terdengar di surga. Satu hari mereka nggak punya makanan di rumah. Abu Talha datang kepada istrinya. Ya. Sami'tu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saya dengar Nabi itu sedang kelaparan. Ya. Jadi Nabi sedang lapar. Ya. Sehingga dia tanya kepada Ummu Sulaim, kita punya makanan atau tidak? Kata Ummu Sulaim, na'am, ada. Tapi nggak terlalu banyak, hanya gandum. Ya, sedikit. Bangsa Arab ini kan makanan pokoknya apa? Gandum. Kalau Bapak Ibu? Nasi. Kita nih nasi ya. Makan roti 10 biji ditanya, udah makan belum? Ya kan? Iya. Dulu ada sahabat saya, antum udah makan belum? Belum, Ana belum makan. Tadi pagi baru makan lontong 4 biji katanya. Lontong. Padahal itu nasi juga ya. Nah, ada gandum. Akhirnya gandum ini dibikin menjadi roti. Ya. Akhirnya dibungkus roti tersebut dibawa kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai di masjid, ya, ketika ada di hadapan Nabi, yaitu Abu Talha mengutus Anas bin Malik. Nabi langsung tanya, kamu diutus sama Abu Talha? Naam ya Rasul. Bawa makanan? Naam ya Rasul. Nabi kan sedang bersama para sahabat yang lain di masjid. Akhirnya Nabi bilang, yuk kita ke rumahnya Abu Talha. Ini Anas bin Malik bingung. Ana ini hanya disuruh panggil Rasul. Ini Rasul ngajak satu masjid. Ini pulang,
jalan, ini khawatir. Akhirnya semua orang ikut Nabi pulang ke rumahnya Abu Talha. Sampai di rumah ditanya, "Wahai Ummu Sulaim, apa yang kau miliki?" Mereka hanya mengeluarkan makanan seadanya yang mereka miliki. Nabi bilang, "Izin kita makan bersama para sahabat." Itu yang makan 10 orang. Ini khawatir betul ini Ummu Sulaim, takutnya habis. Habis itu makan lagi 10 orang. Habis itu makan lagi, sampai dalam riwayat 70 sampai 80 orang yang makan, nggak habis-habis. Masya Allah. Ini jangan diamalkan. Itu masak cuma satu panci, undang satu masjid. Jangan. Ini karena ada Rasul pada saat itu ya. Mukjizatnya berlaku. Ya, ini jangan pulang potong ayam seekor diundangnya satu jamaah Islam Madinah, yang nggak cukup. Ya. Yang pengen kita ceritain di sini adalah bagaimana seorang wanita, ya, Ummu Sulaim ini, ya, dia itu bersadaqah, ya, dan dia ini betul-betul mendampingi suaminya untuk menyebar kebaikan. Ya, Masya Allah. Mudah-mudahan nih istri-istri yang hadir saat ini jadi seperti Ummu Sulaim. Amin ya Rabbal. Yang ketiga ini wajib seorang istri atau suami itu setia terhadap pasangan. Masya Allah. Ya. Ibu-ibu, suaminya setia nggak? Setia? Kayaknya kurang tegas ini jawabannya. Suaminya setia? Setia. Ya, kita lihat. Ada seorang wanita namanya Asma binti Umais. Ini istri dari Ja'far bin Abi Thalib. Ja'far bin Abi Thalib ini adalah saudara Ali bin Abi Thalib. Asma. Asma binti Umais. Asma binti Umais. Dia ini istri Ja'far bin Abi Thalib. Tapi Ja'far bin Abi Thalib ini wafat. Akhirnya dia nikah dengan Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Setelah Abu Bakar meninggal, menikahlah dia dengan Ali bin Abi Thalib. Ya. Karena saat itu kan wanita muslimah ini masih sedikit. Ya. Jadi mereka menikah untuk kemudian agar tidak terjadi fitnah kepada para wanita muslimah saat itu. Satu hari, Muhammad bin Ja'far, berarti ini kan anaknya dari Ja'far bin Abi Thalib, dengan Muhammad bin Abi Bakar, anak dari Abi Bakar, ya, ini kan berarti anak tirinya Ali ini, ribut. Ya. Siapa yang lebih baik? Ayahnya Muhammad bin Ja'far atau ayahnya Abu Bakar? Ali ini dengar kedua anak tirinya ini ribut, dipanggil Asma binti Umais. Ke sini. Kamu selesaikan perkara di antara mereka berdua ini. Apa jawab Asma binti Umais? Masya Allah. Ya. Dia mengatakan, tidak ada seorang pemuda Arab pun yang lebih baik dari Ja'far dan lebih baik dari Abu Bakar. Lihat bagaimana seorang wanita sudah ditinggal suaminya, tapi dia tetap memuji-muji kebaikan suaminya. Masya Allah. Ini Asma, waktu Abu Bakar wafat, ya, ada wasiat dari Abu Bakar agar nanti istrinya ini memandikan dia. Akhirnya dia lakukan. Tapi Asma sedang berpuasa. Sementara Abu Bakar berwasiat, ya, kalau nanti engkau mandikan, ya, kalau kamu sebisa mungkin jangan dalam keadaan puasa. Karena kalau puasa nanti nggak kuat. Ya. Maka dia tanya kepada kaum muslimin, aku berpuasa dan hari ini adalah hari yang cukup dingin. Apakah aku wajib untuk kemudian harus mandi? Mereka jawab tidak. Maksudnya, apakah aku membatalkan puasa? Tidak.
Ya, dan dia berpegang kepada perintah dari suaminya yang sudah meninggal, Abu Bakar, kalau bisa kamu mandikan aku dalam keadaan tidak puasa. Masya Allah. Tuh lihat, setianya kepada suami dari masih hidup sampai sudah meninggal. Ini luar biasa Bapak Ibu sekalian. Dia buka puasa. Karena itu wasiat dari suaminya. Ya. Dulu Utsman bin Affan ini, itu kan istrinya itu namanya Nailah. Nailah binti Furafisha. Itu waktu Utsman dikepung, itu kan Utsman dia apa? Dibacok ya. Ini Nailah istrinya, itu melindungi Utsman sampai jarinya putus. Masya Allah, betapa luar biasanya Nailah ketika kemudian melindungi Utsman. Utsman wafat, dia dilamar sama Muawiyah, Amirul Mukminin. Apa jawabnya? Demi Allah, tidak ada seorang pun yang dapat menggantikan kedudukan Utsman. Ditolak. Padahal yang lamar siapa? Amirul Mukminin. Ya. Memang dalam sejarah itu, sejarah membuktikan bahwa seorang wanita yang setia kepada suami, hatta suaminya meninggal, dia memilih untuk tidak menikah. Nailah, istri Utsman. Siapa lagi? Ibunya Ahmad ibnu Hanbal. Istrinya Ahmad ibnu Hanbal. Itu ibunya Ahmad ibnu Hanbal. Ini anak yatim Bapak Ibu. Dia memilih untuk kemudian tidak menikah untuk merawat Ahmad ibnu Hanbal sampai Imam Ahmad ini jadi ulama besar karena seorang wanita yang setia memilih tidak menikah untuk membesarkan anaknya. Maka ulama besar itu banyak yang lahir dari seorang wanita yang setia. Maksudnya setianya ini sampai suaminya meninggal, dia nggak mau nikah lagi. Siapa lagi? Imam Bukhari. Imam Bukhari ini penulis hadis. Ini anak yatim piatu, dari kecil ayahnya sudah meninggal. Ayah dari Imam Bukhari namanya Ismail, dan dia ini ketemu langsung dengan Imam Malik dan Ibnu Mubarak. Waktu dia meninggal, istrinya ini memilih tidak menikah. Bahkan Imam Bukhari ini dulu buta Bapak Ibu. Matanya sakit sampai buta. Saat itu, ini dalam kitab ada namanya Siyar A'lam Nubala, ditulis oleh Imam Az-Zahabi. Malamnya, ibunya Imam Bukhari ini bermimpi bertemu Nabi Ibrahim alaihissalam, yang mengatakan kepada dia, wahai Fulana, anakmu sudah bisa melihat karena doa dan tangisanmu kepada Allah. Besok, ternyata Imam Bukhari sudah bisa melihat. Masya Allah. Siapa lagi? Imam Sufyan Ats-Tsauri. Ini juga adalah anak yatim. Saking setia ibu mereka, nggak mau nikah lagi. Saking setia kepada suaminya. Ini jangan ditanya, sudah mati aja setia, apalagi masih hidup. Betul? Imam Syafi'i, sama. Ibunya memilih untuk setia kepada suaminya, memilih tidak menikah untuk membesarkan anaknya dengan ilmu agama. Makanya anaknya jadi ulama besar. Memang dalam sejarah itu banyak tercatat perempuan, ya? Perempuan yang setia tidak menikah lagi karena setia kepada suami yang meninggal. Kalau bapak-bapak gimana? Gimana ibu-ibu? Bapak-bapak? Ya. Ustaz, bapak-bapak nih nggak usah tunggu istrinya meninggal. Istrinya sudah sakit keras saja, kadang-kadang dia sudah nyari kandidat. Ini kalau istriku mati nih yang mana kira-kira ini ya? Begitu bapak-bapak? Begitu? Ya. Ini yang jawab istrinya di belakang. Ya. Bahkan dulu,
Ada Ummu Darda. Ummu Darda ini itu pernah dilamar sama Muawiyah. Jadi Muawiyah bin Abi Sufyan itu pernah meminang Ummu Darda. Ummu Darda ini istri dari Abu Darda. Ketika Abu Darda meninggal dunia, kemudian apa jawabnya? Sami'tu Rasul sallallahu alaihi wasallam qala, saya mendengar Nabi bersabda, al-mar'atu fi akhiri azwajiha. Seorang wanita itu akan membersamai suaminya yang terakhir. Oke? Maka kemudian dia tidak ingin kemudian menggantikan Abu Darda dengan lelaki manapun. Masya Allah. Ya, ini setianya luar biasa Bapak Ibu sekalian ya. Masya Allah. Mudah-mudahan Bapak Ibu menjadi orang yang setia. Ya. Jadi dulu tuh Bapak Ibu sekalian, ya, Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz, dia tuh wafat. Istrinya ini, ya, istrinya Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz ini wanita yang ini luar biasa. Bapaknya dulu khalifah, ya. Kakeknya dulu khalifah, saudara-saudara laki-lakinya itu dulu khalifah. Ya. Nah, jadi bisa dibayangkan, ini wanita namanya Fatimah binti Abdul Malik bin Marwan. Namanya siapa? Fatimah binti Abdul Malik bin Marwan. Ini luar biasa ya. Saudara laki-lakinya itu khalifah, ya. Ayahnya itu khalifah. Ya. Artinya dia ini seorang wanita yang cukup terpandang pada saat itu. Ya. Nah, kakeknya khalifah, ayahnya khalifah, saudara-saudaranya khalifah. Dia menikah dengan Umar bin Abdul Aziz. Waktu Umar bin Abdul Aziz ini masih hidup, jadi dia ini punya liontin. Mahal harganya. Waktu itu dia serahkan, kata Umar bin Abdul Aziz, untuk menyerahkan liontin itu ke Baitul Mal. Maka dia serahkan. Luar biasa ya. Istrinya taat, suaminya soleh, suaminya suruh kasih itu liontin yang dia cintai ke Baitul Mal, dia kasih. Setelah suaminya wafat, Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz ini kan wafat meninggalkan anak keturunannya yang hartanya itu sedikit. Maka didatangilah oleh pengurus Baitul Mal. Wa ya sayyidati, ya, perhiasanmu yang dulu kamu kasih sampai sekarang masih ada di Baitul Mal. Kami menganggapnya sebagai amanah. Sekarang kami izin untuk mengembalikan kepadamu. Apa jawab Fatimah? Demi Allah, ya, aku mentaati suamiku ketika dia masih hidup. Apakah aku akan mendurhakai dia ketika dia sudah meninggal? Ditolak sama Fatimah. Waktu dia masih hidup, dia kasih kepada Baitul Mal. Karena permintaan suaminya Umar bin Abdul Aziz, hatta sampai sudah meninggal pun dia akan tetap taat. Dia tidak akan ambil. Masya Allah. Ini luar biasa. Ya? Semoga kita diberikan kesetiaan. Amin ya Rabbal. Sudah berapa Bapak Ibu? 3. Yang keempat saya izin minum lagi. Sini. Yang keempat, hak dan kewajiban suami istri, tutup aib masing-masing. Ini penting. Ya. Kadang-kadang seorang lelaki ketika menikah dengan seorang wanita, dia berharap seorang pasangan yang sempurna. Betul? Seorang wanita ketika menikah dengan seorang laki-laki, dia pengen seorang laki-laki yang sempurna.
Ini ada laki-laki ketika nikah, pokoknya saya pengen nikah istri yang jago masak, jago ngurusin rumah, penyabar, ya, suka bersyukur. Ya. Ternyata setelah menikah, gak saya temukan. Ternyata masakannya gak enak. Kurang bisa mengurusi rumah. Ya. Lalu apa yang kemudian kita lakukan? Benci kepada mereka? Tidak. Justru kemudian kita diperintahkan untuk memandang lebih jauh kepada pasangan. Ada kelebihan dia yang kemudian ada di situ yang kemudian harus kita lihat. Jadi di sini kepada suami dan istri harus lihat kelebihan. Jangan lihat kekurangan. Perintahnya fa'in karihtumuhunna, jika engkau benci kepada mereka, engkau lihat sesuatu yang tidak engkau sukai, maka lihat lebih jauh dalam diri mereka, cari sesuatu yang kemudian menyenangkan dirimu. Ya? Maka Bapak Ibu sekalian, dulu ada seorang sahabat yang melamar seorang wanita. Ketika dilamar, nama Ahmad bin Ambar, dia cerita ketika ibu dari Saleh bin Ahmad bin Hanbal meninggal, maka dia ini berkata kepada wanita di sisinya, itu yang tadi ya, ini laki-laki beda dengan perempuan ya. Tadi kita cerita seorang wanita ditinggal mati suaminya, dia bertahan. Ya. Nah, kalau ini kasusnya seorang suami ditinggal mati istrinya, dia langsung suruh cari pengganti. Ya, ketika dicari, ketemu seorang wanita yang sudah dia suruh, lamarlah dia. Ya. Ketika dilamar, ini yang ngelamar datang bilang, perempuan yang engkau lamar ini matanya cuma satu. Berarti mata sebelahnya ini cacat. Ya. Apa yang kemudian dia katakan? Nah, gak apa-apa. Ya. Waktu datang wanita tersebut, kemudian dia tanya, adakah kekurangan yang kamu lihat dalam diriku? Apa jawabnya? Tidak ada. Kecuali hanya satu. Sendalmu putus. Habis itu dia sambungkan. Ya Allah. Luar biasa. Atau kita dengar sebuah kisah Bapak Ibu. Ada seseorang menikah dengan seorang wanita. Istrinya ini kena cacat. Istrinya kenapa? Cacat. Artinya berarti sekujur tubuhnya ini dipenuhi dengan luka. Ini dalam kitab Audatul Hijab. Ketika kemudian dia bertemu dengan istrinya, dia bilang kepada istrinya, mataku ini agak rabun. Agak tidak bisa melihat dengan jelas. Jadi selama 20 tahun, sampai dia meninggal, istrinya ini menyangka bahwa matanya ini rabun. Padahal dia bisa melihat dengan jelas. Cuman agar tidak menyakiti istrinya. Agar istrinya ini tidak terluka hatinya, bahwa suaminya itu bisa melihat kekurangannya dengan jelas. Tapi suaminya pura-pura rabun 20 tahun, seakan-akan menyenangkan istrinya bahwa dia tidak bisa melihat kekurangan istrinya. Masya Allah. Ini dalam kitab Madarijus Salikin dikisahkan. Masya Allah. Ya. Bisa kita seperti ini Bapak Ibu? Insya Allah. Ya. Kita tutupi kekurangan dari pasangan. Muhammad bin Nu'aim Ad-Dahi menyatakan, aku mendengar Maryam istri dari Abu Uthman. Mereka berdua ini kemudian Abu Uthman ini menikah. Ya. Kemudian dia ditanya. Ya. Dia ditanya tentang pandangan dia terhadap istrinya. Apa yang dia katakan? Tidak aku temukan satupun aib dalam dirimu. Subhanallah, ini luar biasa. Istri juga harus seperti itu. Rumah tangga itu jadi permasalahan ketika hak dan kewajiban ini tidak ditunaikan.
Ini kadang suami ini yang suka curhat kepada wanita di luar sana ini fatal. Ya. Ataupun seorang istri yang kemudian suka curhat terhadap pasangan hidupnya, terhadap suaminya kepada wanita di luar sana. Ini bahaya Bapak Ibu. Ini bahaya. Betul? Dia temukan aib, dia cerita di luar sana. Ini suamiku begini. Atau seorang suami dia cerita kepada wanita di luar sana. Ini istriku begini, begitu. Ini bahaya. Ini kenapa? Karena kemudian tidak bisa menutupi aib pasangan. Ya? Masya Allah. Mudah-mudahan kita bisa menutupi aib satu dengan yang lain. Amin ya Rabbal Alamin. Ya? Kenapa? Karena yang menjadi permasalahan adalah hak suami dan istri di dalam menutupi aib antara satu dengan yang lain. Ini kalau tidak ditutupi bahaya. Apapun itu. Ini kadang-kadang penghasilan suami dia bandingkan dengan orang lain. Ya. Kamu sih enak, suamimu gajimu banyak. Ini suamiku ini begini begitu, itu bahaya, nggak boleh. Ya. Seperti halnya seorang suami, jangan buka aib istri di luar sana. Dia datang ke rumah temannya, istri temannya ini masak, enak. Istri ana di rumah masakan yang nggak enak. Itu nggak boleh. Ya. Harus bisa menutupi aib satu dengan yang lain. Kenapa? Karena ada satu perkara yang muncul, ya, dia ini muncul karena keluar aib dari seorang suami dan istri di luar sana. Ya. Ada satu perkara yang kemudian disebut sebagai takhbib. Membuka aib pasangan kepada seseorang di luar sana, sehingga kemudian rusak rumah tangganya. Ini kadang-kadang dimulai dari curhat-curhat ini. Seorang perempuan curhat kepada temannya, apalagi temannya bukan mahramnya, sudah selesai Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena kemudian iblis ini punya kerajaan di atas ayat. Setiap hari utusannya itu bertebaran di atas muka bumi. Dan setiap hari mereka datang laporan kepada iblis. Ada yang melapor dia telah berhasil menggoda si fulan begini. Biasa. Saya telah bikin si fulan ini minum khamar. Biasa. Ya. Jadi prestasi yang paling kemudian dipuji oleh iblis, ternyata ketika ada syaitan yang berhasil memisahkan seorang wanita dan suaminya. Di sini langsung iblis mengatakan, ni'ma anta. Setan, engkau begini. Ini setan yang berhasil memisahkan suami dan istri, itu setan yang dipuji. Ya. Setan yang dapat penghargaan itu, setan yang berhasil memisahkan seorang suami dan seorang istri. Ya. Maka bahaya Bapak Ibu sekalian. Ya. Maka seorang perempuan itu harus memperhatikan aib suami, sebagaimana seorang suami harus memperhatikan aib istrinya. Ya. Makanya itu kan Imam An-Nawawi pernah menjelaskan satu hadis ya, dari Abu Hurairah. La tas'alil mar'atu talaqu ukhtiha litakfi'a ma fi ina'iha. Janganlah seorang perempuan meminta perceraian saudaranya untuk membalik agar tumpah isi nampannya. Ini dijelaskan sama Imam An-Nawawi tentang hadis ini. Ya. Mereka memaknai hadis ini. Ya. Kata Imam An-Nawawi, makna hadis ini jangan sampai ada perempuan pihak ketiga meminta agar si lelaki menceraikan istrinya, agar kemudian laki-laki ini menikahi perempuan yang ketiga ini. Pelakor berarti. Betul? Iya kan? Kata Imam An-Nawawi,
hadis ini berlaku kepada seorang wanita pihak ketiga minta kepada seorang laki-laki menceraikan istrinya agar kemudian laki-laki ini bisa menikahi dia. Ya kan? Nah, maka kemudian hal-hal seperti ini itu biasanya muncul awalnya itu dari membongkar aib satu dengan yang lain. Ya? Ada seorang suami, dia bongkar aib istrinya kepada wanita lain. Ya? Akhirnya disinilah gayung bersambut. Ya kan? Ini wanita ini, udah cerain aja kalau gitu. Ya? Cari yang lebih baik. Akhirnya apa? Dicerain. Yang lebih baik yang mana? Yang nyaranin diceraikan. Ya? Maka Masya Allah ya. Ternyata ulama-ulama kita ini sudah kemudian membahas ya, takhrij hadis dari yang tadi kita bahas. Atau seorang wanita yang ingin menguasai harta seorang laki-laki, ya, dia rusak itu rumah tangga dari laki-laki tersebut agar dia menikah dan dia mendapatkan hal ini juga kemudian masuk. Ya. Maka Bapak Ibu sekalian, takhbib. Takhbib ini ada dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam khubbiba zawja imri'in aw mamlukahu falaysa minna. Siapa yang merusak takhbib istri seseorang, maka dia bukan bagian dariku, kata Nabi. Makanya Bapak Ibu, hati-hatilah terhadap pasangan suami istri yang mencoba membongkar aib suaminya sendiri atau aib istrinya sendiri. Hati-hati, ya. Ada yang datang kemudian menceritakan aib pasangannya, tutup, nggak boleh. Ya? Jangan sama sekali. Ini aib pasangan, kunci. Diam, jangan diceritakan. Satu-satunya aib yang boleh diceritakan hanya aib dalam jual beli. Jelas? Beli barang, barangnya ada aib, boleh diceritakan. Akad nikah, tutup. Kunci mulut kita. Jangan ceritakan kepada sesiapapun. Jangan ada seorang pun yang tahu aib dari pasangan kita. Nah, selanjutnya saya minum dulu. Cukup dingin di sini ya. Maka ternyata merusak rumah tangga orang lain, takhbib, itu sampai tidak diakui sebagai umatnya Nabi Muhammad. Falaisa minna. Ada beberapa perkara yang membuat seseorang itu tidak diakui sebagai umatnya Nabi. Di antaranya perkara di dalam fikih muamalah. Ada orang jualan kagak ceritain aibnya. Falaisa minna. Bukan bagian dari kami. Bapak Ibu kalau dagang gimana? Yang diceritain aibnya atau kelebihannya? Kelebihan. Jual mobil yang diceritain apa? Pak, ini saya jual mobil bagus. Mesinnya Tokyo. Mesin apa? Bandel pokoknya mesinnya. Nama yang jual-jualnya juga bandel. Ternyata di mobil kemarin habis mogok. Ini kata Nabi yang kayak gini, falaisa minna, bukan bagianku. Tidak diakui sebagai umatnya Nabi. Itu kalau dalam fikih muamalah. Dalam fikih nikah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Abi Hurairah, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, barang siapa merusak takhbib seseorang dari tuannya, seseorang dari suaminya, maka dia bukan bagian dari kami. Baik dia merusak seorang istri dari suami atau seorang suami dari istri, dia bukan bagian dari kami. Maka hati-hati nih kepada pelakor ya. Para pelakor ini harus mendengar hadis ini ya. Jangan dirusak, udah minta izin aja dari istrinya. Kalau istrinya izinkan, tafadhal. Dia bisa poligami, betul? Minta izin, diizinkan? Kata suami, Ustaz, karena izin gak akan dapat, makanya diam-diam.
Masya Allah. Ya. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan kepada. Jadi kadang-kadang takhbib ini muncul, pihak ketiga tuh menceritakan tentang keburukan dari pasangan. Misalnya seorang lelaki, ya, dirusak rumah tangganya dengan cara apa? Ada seseorang, dia datang kepada laki-laki tersebut, dia bilang, istrimu ini begini, begini, begitu. Istrimu ini bukan wanita yang soleha. Udah, ceraikan aja. Ini takhbib, nggak boleh. Sebagaimana ketika seorang laki-laki datang kepada seorang perempuan. Suamimu ini bukan laki-laki yang baik. Dia begini, begitu, begini. Aibnya tuh dikeluarkan. Ketika aibnya dikeluarkan, akhirnya yang terjadi adalah perceraian. Masya Allah. Al-khab ini dikategorikan sebagai penipu yang kemudian sampai dalam tahap dibilang, dia tuh bisa diancam sampai tidak masuk surga. Gara-gara apa? Gara-gara dia merusak. Ya. Maka Bapak Ibu, kalau ada yang datang menceritakan aib pasangan, suami atau istri orang lain, tutup telinga. Ya. Kecuali dia datang ingin minta nasihat dalam kebaikan, kasih kebaikan, tuntun ke arah yang baik. Jangan sampai dipanas-panasi, ya. Justru antum jadi kompor. Nah, ini yang bahaya. Ya. Baik Bapak Ibu sekalian, saya kira itu yang kita bahas pada pagi hari ini. Ada beberapa poin, ya. Poinnya tidak banyak, tapi aplikasinya seumur hidup. Ya. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita semua dalam rumah tangga. Ya. Allah jauhkan dari godaan-godaan syaitan yang memang khusus ditugaskan untuk memisahkan antara suami dan istri. Dan saya ingatkan, sihir yang paling tertua di atas muka bumi, itu sihir zaman Nabi Sulaiman. Yufarriquna bainal mar'i wa zawjih. Sihir untuk memisahkan antara suami dan istri. Lihat bagaimana kemudian iblis ini begitu bangganya dia ketika ada seorang perempuan dan laki-laki itu berpisah atau diputus ikatan yang sudah kemudian diikat. Ini kenapa? Nama iblisnya. Mantap ini. Ini nanti jadi pertanyaan kuis ini ya. Siapa nama iblisnya? Iblisnya ini cuma satu. Setannya yang banyak. Ya. Iblisnya cuma satu. Pasukannya yang banyak. Iblis, ablasa, bikin orang jadi jauh. Jauh dari Allah. Suami jauh dari istri. Iblisnya cuma satu orang, insya Allah. Namanya siapa? Iblis. Nanti nama setannya yang banyak, Bu, ya. Seperti setan yang mengganggu dalam sholat, khanzab. Nah itu dia, saya kebetulan belum tahu. Namanya siapa saya belum tahu. Udah jangan tahu namanya dah. Ya. Gak usah kenalan sama dia. Allahu a'lam bishawab. Baik, sekarang kita masuk kepada bab tanya jawab. Saya kembalikan kepada Pak Dewo ya, untuk kemudian kita tanya jawab. Monggo Pak De. Jazakallah khair Ustaz. Alhamdulillah Bapak Ibu, cukup banyak hikmah yang kita ambil dari apa yang guru kita sampaikan pagi ini. Ini ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, ditulis di kertas, disampaikan kepada saya di depan. Insya Allah saya bacakan. Izinkan saya mengajukan pertanyaan yang melalui Zoom dan juga ada japri di chat WA. Baik. Yang pertama, tadi disebutkan istri yang sabar atas meninggalnya suami dan dia tidak menikah lagi, dia akan bersama suami terakhirnya. Jika sama-sama solih masuk surga, maka istri akan bersama suaminya tadi. Begitu ya Ustadz ya. Bagaimana dengan suami? Siapa yang mendampinginya di surga? Ini kayaknya ibu-ibu pengen tahu nih, sendiri apa banyak nih?
Fadhol Ustaz. Baik. Tadi Ummu Darda dilamar sama Muawiyah. Kemudian jawabannya, saya mendengar perkataan Nabi bahwa seorang wanita akan membersamai suami yang terakhir. Karena Ummu Darda pengen ditemenin sama Abi Darda di akhirat, maka dia memilih tidak nikah lagi. Sekarang gimana dengan laki-laki? Gitu Pak ya? Siapa yang menemani dia nanti di surga? Ya. Bidadari. Terus siapa lagi? Istrinya akan menemani. Dan yang paling solehah di antara mereka lah yang kemudian mendampingi. Maka jadilah wanita yang solehah agar bisa mendampingi suami. Dan catatan, saling mencintai karena Allah, ini yang membuat Bapak Ibu akan bertemu di surga dalam keadaan saling mencintai. Tapi kalau saling mencintai bukan karena Allah, akan dipertemukan di akhirat dalam keadaan saling membenci. Hati-hatilah. Istriku, mulai dari hari ini saya mencintaimu karena Allah. Suamiku, saya mencintaimu karena ada yang jawab duit. Ya, adalah dikit-dikit itu ya. Tapi yang paling penting karena Allah. Karena orang yang mencintai karena Allah itu akan bertemu dalam keadaan saling mencintai di akhirat. Maka betapa meruginya banyak orang saling mencintai, cintanya luar biasa, tapi tidak karena Allah. Maka dipertemukan dalam keadaan saling benci. Wallahu a'lam bishawab. Nah, baik Ustaz, yang berikutnya. Yang berikutnya adalah mengenai adanya hadis dari Aisyah radhiyallahu anha yang menyatakan ada 11 sifat suami yang sering diadukan para istri kepada beliau atau kepada Rasulullah di sini. Artinya istri-istri tersebut membuka aib suaminya sampai diketahui ada 11 sifat suami. Baik. Apakah yang demikian dibolehkan? Baik. Nah, di sini mereka itu mengadu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar kemudian Rasulullah itu menasihati suaminya. Nah, itu yang terjadi kepada istri dari Sa'ad bin Rabi'. Dia ngadu, dia dipukul sama suaminya. Maka nanti Sa'ad bin Rabi' ini dinasihati. Sama seperti dulu ada seorang wanita yang nggak pernah disentuh suaminya. Yang kita bahas di pertemuan lalu. Malamnya sholat, siangnya puasa. Nggak disentuh-sentuh. Nabi tanya, tuh kenapa? Bilang Aisyah, tanya kepada dia. Dibilang suaminya nggak pernah menyentuh dia. Akhirnya dipanggil, dinasihati. Jadi beda membuka aib dengan dia meminta agar kemudian arahannya. Jadi di sini mereka cerita kepada Rasul. Agar Rasul menasihati. Datang kepada ustadz, kepada ulama untuk kemudian minta nasihat, tafadhal, masih boleh. Tapi jika dia ceritakan di tempat lain, dia tulis di media sosial, ini ada satu konsultasi rumah tangga, ribut besar gara-gara apa? Istrinya posting di Instagram. Saya nggak paham apa itu yang diposting terus dia hanya 1 hari. Apa itu? Story. Istrinya berdalih itu karena lagi emosi. Habis itu hilang juga katanya. Ini kemudian ini suami istri yang datang. Kata suaminya, iya sehari hilang. Tapi orang lain sudah meng-capture dan dia membagikan kepada yang lain. Sehingga muncullah takhbib dari orang lain untuk selama dia kemudian minta nasihat kepada para ulama, masih boleh. Ya? Tapi tidak minta nasihat dari seseorang yang tidak amanah. Nah ini yang bahaya. Ya? Rasulullah itu ketika menerima, beliau nasihati. Dan kemudian sifat-sifat ini disampaikan secara umum agar menjadi pelajaran kepada kita semua. Ya? Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam.
Baik Ustaz. Yang berikutnya, kalau istri meninggal tidak dianjurkan menikah lagi. Kalau istrinya yang meninggal, suami dianjurkan tidak menikah kembali. Masya Allah. Suami meninggal, istri meninggal, tidak ada larangan. Kecuali istri dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Ummul Mukminin. Kalau ibu-ibu di sini bukan Ummul Mukminin, jadi boleh nikah lagi, monggo. Tadi yang saya sampaikan contoh betapa wanita-wanita yang kita sampaikan tadi setia dari suami masih hidup sampai sudah meninggal, setia. Ini yang dibilang setia sampai mati. Ya. Tapi bukan berarti istri nggak boleh menikah, monggo silahkan. Ya, tidak ada larangan. Hikmah dari kisah-kisah ini agar kita belajar betapa cintanya seorang istri, setianya seorang istri, sampai suami meninggal dia nggak mau nikah lagi. Apa hukumnya tadi? Bagaimana Pak? Jadi gimana dengan seorang suami yang istrinya meninggal? Tadi saya bilang nggak tunggu istrinya meninggal. Istrinya baru sakit saja, istrinya lagi sakit saja sudah ditalkin di telinganya. Istrinya masih sakit, belum terlihat tanda sakratul maut, sudah dia bisikkan la ilaha illallah. Sudah dia bimbing, sudah dia talkin. Padahal belum ada tanda-tanda sakratul maut. Ini biasanya suami yang sudah punya calon ini. Seorang laki-laki, karena beda memang ya. Seorang perempuan itu memang nih ada dalam salah satu makalah Ali bin Abi Thalib yang menyatakan perempuan ini memang nggak bisa menahan emosi walaupun 1 detik, tapi dia bisa menyimpan rasa cinta sampai 40 tahun. Makanya perempuan kan ekspresif ya, marah dia marah, dia nggak bisa nahan, tapi dia bisa menyimpan rasa cintanya. Beda dengan seorang laki-laki. Seorang laki-laki misalnya istrinya meninggal 1 minggu. Istriku tidak ada yang bisa menggantikan. 2 minggu istriku, engkau tetap di hatiku. 1 bulan istriku, hatiku sangat lapang. Cukup untuk 1 wanita lagi. Jadi saya izin engkau tetap di hatiku. Tetap, tapi saya izin nikah lagi. Begitu kan? Benar nggak? Jarang kita dengar seorang wanita ditinggal mati suami. Dia menikah dalam 1 tahun, 2 tahun jarang. Pasti lama. Kalaupun dia menikah itu sudah di atas 5 tahun. Dia memilih untuk menikah. Laki-laki nggak butuh lama. Baru sakit istrinya, dia sudah mulai cari-cari. Baru dikubur istrinya, dia sudah mulai lihat-lihat. Kira-kira siapa ini yang ganti? Ya fitrahnya laki-laki. Ya. Fitrah. Tapi insya Allah nih yang hadir di sini kelihatannya istrinya meninggal mereka nggak nikah. Allahu a'lam. Allahu a'lam. Silakan. Ya Ustaz, izin sekedar intermezzo aja nih Bapak Ibu. Adik saya kandung meninggal dunia 19 tahun yang lalu karena kanker kelenjar getah bening. Istrinya sampai hari ini memutuskan tidak pernah menikah. Padahal meninggal istrinya saat itu umurnya 33. Sampai hari ini 52 tahun mau 53 tidak pernah ada keinginan menikah sama sekali. Padahal umur 33 kan masih mungkin mencari suami lain. Dokter, dua-duanya dokter, adik saya dokter bedah tulang, istrinya dokter mata. Masih single sampai hari ini udah umur 50-an. Oke, baik, kita lanjutkan. Luar biasa. Betul kata Ustaz tadi ya, wanita itu bisa tahan. Dan saking cintanya dia tidak ingin menikah lagi. Kalau suami nggak tahu. Yang berikutnya,
Ini saya gabungkan dua pertanyaan ini Ustadz, karena intinya sama. Suami saya sholatnya jarang-jarang. Kalau diajak kajian hanya mau kalau istrinya yang ajak. Tidak pernah mengingatkan anak untuk sholat jika tidak diminta istri. Belum pernah menjadi imam yang keluarga sesuai sunnah. Yang satunya adalah suami saya tidak pernah sholat bertahun-tahun. Apakah boleh minta cerai? Dan kalau saya minta cerai, apakah itu termasuk keberhasilan iblis? Mohon jawabannya Ustaz. Baik. Masya Allah. Apa yang menyebabkan seseorang itu kafir? Khamar? Enggak. Zina? Enggak. Judi? Enggak. Yang bikin orang itu jadi kafir, tarkus salah. Meninggalkan salat. Maka saya nggak setuju dengan pandangan yang mengatakan percuma antum sholat kalau tidak khusyuk. Jangan. Sholat itu mau khusyuk, nggak khusyuk sholat. Kenapa nggak sholat bisa jadi kafir? Suami akan dimintakan pertanggungjawaban terhadap istrinya. Gimana dia kemudian bertanggung jawab kalau dia sendiri tidak sholat? Maka ada satu tulisan dari Pak Dewo, mohon dikoreksi kalau salah Pak Dewo. Jangan percaya kepada seseorang yang tidak taat kepada Tuhannya, kepada Allah. Kenapa? Kepada Tuhannya saja dia khianat, apalagi kepada dirimu. Betul Pak Dewo, kayak begitu ya? Mohon maaf kalau ada salah-salah sedikit. Kemarin diposting lagi sama Dr. Muhammad Nurul Ali. Ini tulisannya Pak Dewo ini. Ya. Maka jika suami tidak taat kepada Allah, maka jangan harap dia bertanggung jawab kepadamu, wahai wanita. Jika sudah diingatkan bertahun-tahun suaminya tetap tidak mau salat, dia ingatkan suami tetap tidak mau taat, maka tidak ada ketaatan kepada kemaksiatan kepada Allah, walaupun itu dilakukan suamimu yang tidak mau taat. Tidak ada ketaatan kepada maksiat kepada Allah, walaupun dilakukan oleh suami sendiri. Jika dia minta cerai dari suaminya, apakah ini keberhasilan iblis? Insya Allah, ini alasannya syar'i. Udurnya syar'i. Iblis itu berhasil kalau misalnya, Ustaz saya minta cerai dari suamiku karena gajinya kecil. Nah, coba. Ya? Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, yang berikutnya. Bagaimana idealnya menunaikan hak kewajiban pasangan di saat LDR, long distance relationship, long distance marriage dalam Islam? Bagaimana solusinya? Seorang istri itu wajib serumah dengan suami. Bahkan kenapa seorang istri keluar rumah wajib izin dari suami? LDR ya. Ini kenapa sampai kemudian mereka bisa LDR? Bahaya Bapak Ibu. Jangan pernah seorang istri tidak tinggal serumah dengan suami. Oh Ustaz, kita bisa mengatur kok. Mungkin setahun 2 tahun bertahap, tapi selanjutnya bisa jadi iblis mulai mencari celah di sini. Ya. Saya tidak bilang bahwa nanti LDR ini tidak susah. Betul? Sulit. Berapa banyak rumah tangga yang tadinya mereka adem-adem saja. Karena memang hak suami, istri harus ada di samping dia. Hak suami untuk serumah dengan istri itu kalau nggak salah kita bahas di pertemuan lalu. Itu wajib hukumnya. Sekarang kalau dia LDR, gimana cara istri memenuhi kebutuhan suami? Gimana? Kalau dia sudah tidak mendapatkan sakinah, ketenangan dari seorang istri di sampingnya, percayalah Bapak Ibu, dia akan cari ketenangan di luar sana. Betul? Walaupun bagi dia ketenangan ini seperti meminum air laut. Semakin diminum ketenangan di luar sana,
dia kira dia semakin terpuaskan, justru dia semakin haus. Maka jangan kemudian seorang istri dan suami itu terpisah. Kalau bisa ada yang mengalah. Ya? Ada yang mengalah untuk kemudian dia mendampingi suami. Jangan. Bahaya. Iblis ini, dia menunggu. Iblis ini kalau dia dapat gelar Bapak Ibu. Bapak Ibu belajar S1 berapa tahun? 4. S2? 6 tahun. S3? 4 tahun, 10 tahun. Jadi profesor? 4 tahun, 15 tahun jadi profesor. Ini iblis ribuan tahun. Ini guru besarnya para guru besar, itulah iblis. Dia tahu dari mana celah yang bisa dia masuki. Pertama LDR dulu. Lama-lama mulai dia bisikkan. Udahlah. Ya kan? Sekali-sekali cari ketenangan di luar sana boleh. Akhirnya apa yang terjadi? Rusaklah rumah tangganya. Jadi saya nggak bisa ngasih tips LDR di sini. Tipsnya cuma satu. Dampingi suami. Sudah. Ya. Entah istrinya kemudian dia harus, seorang laki-laki harus serumah dengan istri. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, yang berikutnya. Suami saya ketahuan menikah siri. Bolehkah saya minta cerai Ustaz? Wah. Nikah siri. Nikah dalam Islam itu memang hakikatnya nggak ada nikah siri. Nikah ya nikah, Pak. Istilah nikah siri itu cuma ada di Indonesia. Siri berasal dari bahasa Arab sir. Sir artinya diam-diam. Kalau nikah dalam Islam, kata Nabi, awmil walau bisya. Umumkan pernikahan itu walaupun hanya dengan menyembelih seekor kambing. Berarti nikah ini awmil, sampaikan. Ya. Umumkan. Agar tidak muncul sekarang suami ibu nikah lagi, nikah siri. Bolehkah ibu minta cerai? Abghadul halal indallahi talaq. Sesuatu yang halal yang Allah benci itulah talak. Nanti dalam kajian Islam Madinah ada bab talak. Boleh nggak saya minta cerai karena suami nikah lagi? Pertanyaannya, suami nikah lagi boleh atau tidak? Bapak-bapak, saya ingatkan, ini boleh karena ditanya di sini. Jangan dianggap bolehnya mereka legitimasi. Oke? Bisa tuh. Bisa. Bisa ini dalam ini maknanya. Ya. Oke? Nah, jika misalnya, apakah boleh dia minta cerai? Saya menyampaikan bahwa kata Nabi, halal tapi dibenci. Itulah cerai. Seorang wanita minta cerai itu haknya dia. Tapi kita di sini nggak bisa menganjurkan, nggak boleh. Tergantung, itu haknya dia. Hak seorang wanita untuk meminta namanya khulu. Khulu ini adalah pengadilan membatalkan pernikahannya. Ya. Kenapa kemudian harus dibatalkan oleh pengadilan? Karena haknya bukan di tangan dia. Ya. Jadi ini tidak menjadi alasan. Ya. Walaupun ini hak dari ibu-ibu. Saya tidak kemudian mengatakan boleh, bahaya. Saya nggak boleh kemudian menganjurkan orang untuk talak. Ya, tapi itu hak dari ibu-ibu sekalian. Kalau ibu-ibu bersabar, monggo silahkan. Tapi saya ingatkan kepada suaminya. Kalau dia poligami, dia nggak adil, maka dia akan datang di hari kiamat dalam keadaan pundaknya miring sebelah.
Ya? Tuh. Dipertegas sama beliau kayak orang stroke. Ya. Makanya ini ada, ini kasus ini wallahu alam ya, wallahu alam. Ada yang bilang orang yang istrinya lebih dari satu tuh banyak yang kena stroke begitu ya. Betul seperti itu? Hah? Banyak pikiran. Wallahu alam. Tapi memang laki-laki yang tidak adil datang di hari kiamat dalam keadaan bahu sebelahnya miring. Oh, ini dulu nggak adil ini. Jadinya dua ini ya. Ada yang dia di hari kiamat mulutnya bau kasturi. Wah, ini ahli puasa ini. Ya kan? Ada yang tinggi. Oh, ini muadzin ini. Oh, ini bahunya sebelahnya miring. Dulu nggak adil. Maka hati-hatilah kalau bapak ibu, bapak-bapak pengen poligami, monggo silahkan. Yang penting adil. Dan jangan ada bahasa yang mengatakan, saya poligami karena mengikut Nabi. Itu poligami karena diperintahkan oleh Allah. Semuanya perintah Allah. Monggo silahkan, tapi yang penting adil. Di Arab itu ada satu orang yang dia poligami, saking takut dia nggak adil, rumahnya sama, isi lemarinya sama. Paham? Isi lemari istri pertama, kedua, ketiga sama semua. Dia beli mobil Mercy, setiap beli 3. Satu istri pertama, satu istri kedua, satu istri. Beli berlian, sekali beli 3. Insya Allah ya. Ini bukan bikin bapak-bapak jadi kendor, enggak. Monggo silahkan. Yang penting adab-adabnya dipenuhi. Ya. Kalau bisa nikah lagi tanpa menyakiti istri. Boleh. Sama kayak Nabi Ibrahim menikah dengan Siti Hajar. Langsung yang nunjuk adalah Siti Sarah. Ya kan? Sarah yang nunjuk. Walaupun pada akhirnya Sarah juga cemburu. Jadi kalau bapak-bapak poligami, istrinya cemburu, itu hal yang wajar. Sarah pun cemburu kepada dulu Aisyah, ada yang ngirimin makanan, nampan dari mana? Dari istri Nabi yang lain, itu diambil, dibanting depan sahabat. Aisyah aja cemburu waktu itu. Ya? Jadi sebisa mungkin istrinya enggak sakit hati. Ya, silahkan. Dan kalau bisa ya minta istri yang nunjuk. Kayak Sarah nunjuk istriku, saya pengen lagi. Silahkan kamu tunjuk. Harus siap. Ya. Istrinya nunjuk yang mana? Harus siap. Wallahu a'lam. Toib, Ustaz. Kita lanjutkan ya Bapak Ibu ya. Yang berikutnya, suami saya lebih mementingkan ibunya daripada anak dan istrinya, Ustaz. Tiap bulan selalu mengirimkan uang ke ibunya, tapi kalau pemberian ke anaknya itu selalu telat. Baik. Saya kecewa Pak Ustadz. Bagaimana sikap terbaik saya? Baik, Masya Allah. Berat ini. Ya. Seorang wanita tidak boleh menghalangi suaminya untuk berbakti kepada ibunya. Jelas? Tapi saya ingatkan kepada seorang suami, dia juga punya kewajiban kepada istri dan anaknya. Ya. Jadi harus tawazun. Di depan istrinya, ini seorang istri harus paham. Ya. Dia menikah, berarti dia merebut seorang anak laki-laki dari ibunya. Dan jangan dia sangka ibunya ini nggak cemburu. Tadinya dia dapat cinta ibunya, sekarang cintanya diambil. Makanya seorang istri harus paham ketika suami itu memperlakukan ibunya seperti seorang ratu. Dia harus paham. Ya. Nah, maka dia nggak boleh mencegah suami berbakti kepada orang
tuanya. Dalam kasus ini kepada ibunya dia mengirimkan, kepada anak istrinya kurang. Nah, di sini dia harus tawazun. Harus seimbang. Ya. Jangan sampai kemudian anak istrinya, di sini kan kasusnya anak istrinya kurang. Maka dia harus seimbang di sini. Harus bisa tawazun, harus bisa menjaga. Ibunya tetap dia penuhi nafkahnya, tapi jangan sampai anak istrinya juga kurang. Karena dua-duanya ini kewajiban, Bapak Ibu ya. Harus bisa pintar untuk menakar dan membagi. Ya, saya kira ini jawaban singkat saja. Wallahu a'lam. Baik, Ustaz. Yang berikutnya. Suami saya pemalas, Ustaz. Tidak suka bekerja. Saya terpaksa harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan nafkah keluarga. Sementara dia suka merokok saja di rumah, tidak. Ya, begitulah Ustaz. Saya nggak bisa bacakan ini. Intinya suaminya pemalas. Sikap terbaik istri bersabar atau minta cerai. Masya Allah. Tadi suami malas sholat. Ini sekarang suaminya malas kerja. Ini mudah-mudahan pertanyaannya bukan istri yang sama nih ya. Sudah malas sholat, malas kerja pula. Bahaya ini. Kewajiban suami menafkahi istri dan suami. Jika suami tidak menafkahi anak istri, maka nafkah itu wajib. Kalau tidak ditunaikan, jatuhnya bisa hutang. Seorang wanita jika dia berhutang untuk memenuhi nafkah yang wajib ditunaikan oleh suami, maka suami wajib membayar. Nafkah, nafkah, wajib hukumnya. Suami nggak mau kerja, berarti nafkah yang dia tinggal terhutang kepada istri. Ya. Istri, apa sikapnya? Nasihati suaminya untuk bekerja. Rezeki ini tidak datang dengan sendiri, betul? Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizqaha. Kita tahu bahwa Allah menjamin rezeki, betul? Dan tidaklah hewan melata sekalipun kecuali sudah ditanggung. Tapi ditanggung di sini bukan berarti datang sendiri. Betul? Dalam satu hadis, "Lau annakum tatawakkalu 'ala Allahi haqqa tawakkul." Jika kalian perbaiki tawakal kalian kepada Allah, ya, la razaqakum, maka akan diberikan rezeki seperti apa? Seekor burung. Oke. Ini ada perbedaan Imam Malik dengan gurunya, dengan muridnya Imam Syafi'i. Imam Malik memahami hadis ini dari mana? Kalau perbaiki tawakal, maka diberikan rezeki. Kalau Imam Syafi'i, beliau pahami selanjutnya, keluar dalam keadaan lapar, pulang dalam keadaan kenyang. Imam Syafi'i bilang kepada gurunya Imam Malik, "Tuan guru, harus keluar dulu baru dapat." Kata Imam Malik, gak keluar pun nanti dapat juga ada. Akhirnya Imam Syafi'i keluar, tiba-tiba dapat penjual anggur. Kesulitan mengangkat anggurnya, dibantuin sama Imam Syafi'i. Sebagai rasa terima kasih, dikasih sama penjual anggur. Dibawa sama Imam Syafi'i, menemui gurunya, beliau bilang dengan kata-kata yang sopan untuk membenarkan pandangannya. "Tuan guru, tadi kalau saya nggak keluar nggak dapat anggur." Tahu jawab Imam Malik? Waktu dikasih, kata Imam Malik, "Dari tadi saya lagi memikirkan. Ini lagi panas-panas makan anggur seger juga. Diantarin." Dua-duanya benar. Rezeki ada yang datang, ada yang harus dicari. Tapi ini nggak membuat kita itu ada satu penyakit. Dia merasa sudahlah nggak usah kerja, udah diatur. Itu nggak boleh. Harus dicari. Begitupun seorang laki-laki harus dicari, Bapak Ibu. Bapak mau rezeki yang dicari apa nggak dicari? Dua-duanya. Amin. Ya kan?
Tapi bagi seorang laki-laki yang tidak bekerja menafkahi istri, maka dia berhutang nafkah. Wajib dinasihati. Kenapa? Karena dia telah melanggar tugasnya sebagai seorang suami. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, jazakallah khair. Berikutnya, banyak ini pertanyaan Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mau bertanya silahkan ditulis ya. Saya bacakan yang di ruang Zoom. Saya bekerja Ustaz. Ini ibu-ibu nih. Apa benar harta suami berarti harta istri juga? Dan harta istri milik istri pribadi? Baik. Mohon penjelasannya. Oh. Harta suami, harta siapa? Ada yang mengatakan begini. Kenapa seorang perempuan dapat waris setengah dari laki-laki? Kenapa Bapak? Perempuan dapat 2 kali lipat dari laki-laki dapat 2 kali lipat. Suatu saat laki-laki ini menikah. Dia punya istri, dia punya harta ini dia kasih kepada anak istrinya. Perempuan dia dapat setengah. Waktu dia menikah, tidak wajib dia serahkan kepada suaminya. Justru nanti dia dapat dari suaminya. Jadi hakikatnya siapa yang paling banyak? Perempuan. Nah, dalam Islam itu harta itu memang diakui kepemilikan. Baik istri suami itu diakui. Hutang ini bahkan dalam masalah hutang saja itu diatur. Hutang suami, hutang siapa? Saya ulang. Hutang suami, hutang siapa? Hutang istri, hutang siapa? Dengar Pak. Harta suami, harta istri, harta kalau ada seorang perempuan dia punya harta itu milik dia. Kalau ada seorang suami dia punya harta itu milik dia, dan kalau dia kasih kepada istrinya jadi milik istrinya. Tergantung dia kasih atau tidak. Kasih nggak Pak? Kasih. Makanya banyak dalam masalah waris itu kita agak sulit menentukan status harta. Kenapa? Karena rumah ini atas nama istri. Pertanyaannya, atas nama ini dikasih atau cuman formalitas? Ya kan? Yang biasa terjadi, udah nama kamu aja deh. Ini kadang bermasalah ketika menentukan status harta. Jadi istri kalau atas nama istri, tanya benar-benar. Ini atas nama saya dikasih apa cuman formalitas? Kalau dikasih, alhamdulillah. Kalau cuman formalitas, saya kira nanti bab ini dalam bab nafkah nanti ya. Nanti kita bahas dalam bab nafkah. Ada bab nafkah. Jadi fikih nikah ini panjang Bapak Ibu. Silabusnya sudah ada tentang nafkah, tentang talak, tentang masa iddah. Itu dibahas semua. Ya. Jadi harus rajin-rajin hadir di kajian. Amin. Wallahu a'lam. Baik Ustaz. Nah ini suami ini pertanyaannya. Baik. Istri saya kalau di rumah malas berdandan Ustaz. Sementara kalau keluar selalu dandan rapi, wangi. Masya Allah. Hukumnya bagaimana Ustaz? Tahu hak istimta yang kita bahas bulan lalu ya? Hak berhias. Ibnu Abbas itu di hadapan istrinya gagah. Berhias maksudnya bukan pakai makeup, enggak, tapi rapih. Kenapa? Karena itu hak istri. Sebagaimana hak suami istimta, istri itu wajib berpenampilan baik di hadapan suami. Jadi pertanyaan ini di depan suami dia acak-acakan gitu Pak ya. Di luar wah. Nah ini saya tanya ibu-ibu di sini. Ibu-ibu ke kondangan gimana?
Rapi Ustaz, baju baru Ustaz. Jahit dulu, ya kan? Terus kalau pulang kondangan, daster. Udah daster yang bekas ada sobeknya lagi. Ya kan? Udah gitu pakai minyak angin lagi. Tadi kenikahan, keanginan. Ini bahaya ini. Hak istimta. Hak berpenampilan baik di hadapan pasangan. Itu hak suami dan hak istri. Misalnya suami di hadapan istri harus rapi. Ini jangan di luar sana rapinya luar biasa, tapi di hadapan pasangan acak-acakan udah. Nggak boleh. Itu hak. Itu yang kemarin kita bahas. Istimta. Jadi istri di hadapan suami harus rapi. Ya, seperti itu. Karena itu merupakan bagian dari hak dan kewajiban pasangan. Bukan hanya suami, istri dan suami masing-masing punya hak istimta. Wallahu a'lam. Ustadz, suami saya sering meminjam uang saya untuk bisnisnya, tapi sering sekali gagal dan tidak kembali. Saya sikap terbaiknya harus bagaimana ya Ustadz? Dan apa ini dihitung hutang piutang? Baik. Nih, hutang itu tetap berlaku walaupun suami dan istri, walaupun anak dan orang tua, itu tetap berlaku. Kalau statusnya jika istri, suami pakai uang istri, itu hutang. Tetap berlaku sampai di akhirat. Tetap berlaku. Maka hati-hati. Kalau istri ini dia menghutangi suami, maka dia harus menagih sebagaimana hutang kepada orang lain. Kecuali suaminya minta, wahai istriku, ikhlaskan hutangmu kepadaku. Pertanyaan nih, ikhlas nggak? Ikhlas nggak? Ikhlas? Kalau ikhlas baru selesai. Tapi kalau nggak ikhlas akan berlanjut di akhirat. Maka hutang antara suami dan istri itu tetap berlaku, Bapak Ibu. Jangan dianggap remeh. Kenapa nggak bayar? Istri sendiri. Masa sih dia tega? Kalau dia nggak nagih, ini nggak selesai, suaminya meninggal, sampai di akhirat dituntut. Jadi hati-hati ya. Tapi biasanya suami hutang kepada istri. Kalau istri nggak ada, dia hutang kepada suami. Jangankan modal usaha, Pak Ade. Suami minta misalnya, minta 100 dong mau naik Grab. Kata istri, apa utang ya? Ganti. Ya. Nah, maka tetap berlaku insya Allah. Baik, ini yang terakhir Bapak Ibu. Baik. Suami saya selalu meminta saya menyemir rambut, kemudian membetulkan alis, dan memakai bulu mata agar saya terlihat cantik. Ini sebenarnya dibolehkan tidak ya Ustadz? Baik. Ini istrinya atau manekin ini? Apa manekin apa? Manekin ya? Semir rambut dengan apa namanya itu? Henna. Kalau dengan henna masih diperbolehkan. Tapi menyemir rambut yang kemudian sudah memutih, ini nanti dianggap dia kemudian mengingkari takdir tentang ketuaan. Sama seperti alisnya dicabut. Ini juga kemudian ini sepertinya nanti kita bahas ini. Bahas khusus ya. Kalau suami minta istri berhias, monggo, yang penting kepada suami. Tapi tidak berhias sampai kemudian melanggar seperti apa? Mencabut alis gitu ya. Atau mencabut ini saya harus ini. Saya agak los di sini. Begini kan. Mencabut alis boleh nggak? Yang nggak boleh apa? Yang nggak boleh mencukur ya. Mentato gitu ya.
Sekedar cabut untuk rapi masih boleh ya? Pakai bulu mata boleh? Bulu mata palsu. Ini harus tanya ibu-ibunya langsung ya. Artinya boleh seorang istri berhias, yang penting tidak melanggar. Intinya itu. Oke? Allah. Ini masuk lagi, terakhir satu lagi nih, mohon maaf Ustaz. Nafkah itu hutang bukan ya Ustaz? Saya sejak menikah baru diberi nafkah hanya sekian bulan, padahal sudah belasan tahun menikah. Lalu sisanya saya tidak pernah diberi nafkah. Baik. Apakah saya bisa nuntut di akhirat? Tentunya ini mencoba untuk mengkiaskan hutang secara umum, qard dengan dain, dengan hutang nafkah. Hutang yang kullu nafsin mu'allaqatin bidainihi hatta yuqda anhu. Jiwa seorang mukmin akan terkatung-katung dengan hutangnya sampai dia meninggal. Maka di akhirat seseorang bisa menuntut seseorang karena hutang. Ini hutang secara umum, qard, dain. Tapi kalau hutang karena nafkah, apakah dia bisa menuntut? Wallahu a'lam. Cuman statusnya itu hutang. Tapi ketika dia menuntut itu menjadi haknya, ini namanya menuntut hak, bukan menuntut hutang. Ya. La tu'addunnal huquqa yaumal qiyamah. Karena kita tahu bahwa semua orang akan menuntut haknya di hari kiamat sampai haknya terpenuhi. Ya. Sampai kambing yang bertanduk sekalipun dengan yang tidak bertanduk akan diadili. Termasuk seorang istri nggak dapat nafkah, dia boleh menuntut haknya itu nanti di akhirat. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Baik. Pertanyaan yang lain saya ajukan nanti bulan depan ya Bapak Ibu. Masih ada terus yang masuk. Nah, demikian Bapak Ibu, karena sudah pukul 10, sudah 2 jam kita kajian. Izinkan saya mengakhiri kajian ini. Kepada teman-teman yang di Zoom, izinkan saya menutup dulu kajian karena di Zoom masih ada 100 lebih jamaah. Kita akan melanjutkan sebentar bagi yang tinggal di sini dengan adanya kuis. Panitia telah menyiapkan tanya jawab dengan hadiahnya. Silakan diikuti ya. Baik, kita tutup dulu yang di Zoom untuk menyudahi kajian yang melalui online. Namun yang di sini masih kita lanjutkan sebentar. Kita sama-sama ucapkan doa kafaratul majelis. Astagfirullah wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.